Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali di podcast kami, peserta Latsar CPNS Kementerian Pekerjaan Umum, Bapekom Wilayah 1 Medan, batch 3 kelompok 5. Jadi hari ini kita bakal ngobrol santai tapi penuh makna dengan tema What we can do to make PU better and stronger. Jadi intinya pada hari ini kita mau sharing pengalaman, pemahaman, dan juga rencana aksi kita setelah mengikuti pembelajaran Latsar dalam dalam minggu ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri kembali, nama saya Prahma Fauzia Yusri dari BPBPK Riau. Dan juga di sini saya sudah bersama dengan teman-teman, ke-6 teman kelompok saya, yaitu ada Mbak Nurul Hidayati dari BES Sumatera 4 Batam, kemudian ada Mbak Putri Agustina Hotmatua Huta Balian dari BPBPK Sumatera Utara, kemudian ada Bang Paul Timni Reminiskere Raja Guguk dari BPBPK Sumatera Utara. Kemudian ada Bang Rahmat Nurfitrianto dari BWS Sumatera 4 Batam, kemudian ada Ridho Alfajri dari BPJN Riau, dan yang terakhir ada Mbak Radilsyah Puspita Maharani dari BP2JK Sumbar. Jadi mungkin sebelumnya kita sapa dulu teman-teman sekalian, selamat pagi teman-teman. Pagi. Ya, pagi. Pagi, Kak Rahma. Oke, jadi pada diskusi kita hari ini, dengan tema what we can do to make PU better and stronger, akan ada 3 sesi, pembahasan ya. Jadi yang pertama, terkait refleksi pembelajaran. Jadi kita akan sharing nih selama Latsar seminggu ini kira-kira apa hal yang kita dapat. Kemudian yang kedua kita akan membahas tantangan nyata di lingkungan kerja kita sendiri. Kemudian yang terakhir kita tutup dengan rencana aksi bela negara, yaitu bagaimana langkah konkret kita untuk kementerian kita ini agar semakin keren, kuat, dan tentunya semakin bermanfaat ke depannya untuk masyarakat. Oke, jadi mungkin kita langsung aja ke sesi pertama ya, yaitu terkait refleksi pembelajaran. Karena selama seminggu ini sudah cukup banyak nih yang kita dapat selama Latsar. Nah, mungkin saya ingin bertanya dulu ya ke Mbak Nurul. Jadi kalau dari Mbak Nurul sendiri nih gimana pengalamannya dan kira-kira apa yang didapat selama selama Latsar seminggu ini, Mbak Nurul? Silakan. Oh ya, halo semuanya. Aku di sini pengen sebenarnya sharing ya tentang apa sih yang kita dapetin di 3 hari kita belajar kemarin. Nah, yang paling aku ingat itu tuh yang materi hari pertama yaitu terkait dengan wawasan kebangsaan. Nah, di wawasan kebangsaan ini kan kita mengenal bangsa kita, mengenal Indonesia itu eh, dalam segala aspek ya, kita jadi, me-refresh lagi sih apa sih yang kita ketahui tentang bangsa kita ini. Kita sebagai ASN itu diingatkan lagi bahwa kita yang harus menjadi perekat bangsa. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika itu tuh bukan hanya sebuah hafalan aja, tapi kita harus bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena di lapangan kita juga kan berhadapan dengan masyarakat ya yang beragam, yang berbeda latar belakang. Nah, dengan memahami wawasan kebangsaan ini kita pasti bisa memberikan yang terbaik. Kita bisa melayani publik dengan baik dan adil tanpa membeda-bedakan. Seperti itu, Mbak. Iya, makasih banyak, Mbak Nurul. Jadi Mbak Nurul di sini membahas terkait wawasan kebangsaan ya. Oke, selanjutnya ke pembicara selanjutnya Bang Rido. Gimana Bang Rido, kira-kira apa yang paling berkesan nih, materinya selama kita latsap seminggu ini? Ya, kalau menurut saya, kalau dari Mbak Nurul tadi wawasan kebangsaan ya. Kalau saya lebih tertarik ke bela negaranya nih. Karena awalnya saya mikir bela negara ini cuman ya soal militer, pertahanan negara. Ternyata ini lebih luas lagi ya. Termasuk kita sebagai ASN, kita ini termasuk ke garda terdepan di bela negara.
Untuk ASN bela negara itu bekerja profesional, jujur itu sudah termasuk sebagai bentuk bela negara kita kepada bangsa. Kalau saya kasih contoh lagi nih, kalau kita bikin program penyediaan air bersih yang tepat sasaran, itu sudah bentuk kontribusi menjaga bangsa kita. Ya mungkin sekian Kak dari saya. Iya, oke, makasih banyak Bang Rido. Jadi kalau Bang Rido sendiri meng-highlight tentang bela negara yang bukan hanya militer tapi juga bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Oke, lanjut ke Bang Paul. Kalau Bang Paul gimana nih menurut Bang Paul? Oke, kalau dari saya mungkin di topik isu kontemporer kali ya, Kak. Karena di situ kan kita diajak buka mata lebih lebar gitu, bahwa dunia itu berubah cepat, mulai dari tantangan digitalisasi, perubahan iklim, sampai isu ketahanan pangan atau energi. Jadi kayak ini bisa jadi alarm nih buat kita, biar nggak kaku gitu. Kita bisa manfaatin teknologi juga, kayak yang di core value kita juga gitu loh. Kita harus adaptif gitu. Jadi, kita perlu itu inovasi biar hasil kerja kita itu tetap relevan, tapi mungkin pengerjaannya bisa lebih cepat, lebih efisien, hasilnya lebih, gimana ya kita bilang, kayak datanya itu lebih rampung lah ibaratnya. Jadi kita bisa adaptif lah dalam menghadapi isu-isu tersebut dan lebih bijak mungkin ya dalam menghadapi isu. Itu sih dari aku. Oke, makasih banyak Bang Paul. Jadi Bang Paul meng-highlight terkait isu kontemporer ya, gimana kita harus adaptif agar tidak tertinggal. Oke, lanjut ke Mbak Putri. Kalau Mbak Putri sendiri gimana menurut Mbak Putri? Silakan Mbak. Iya, Kak. Nah, kalau menurut aku sendiri yang paling menarik adalah topik hari ini ya tentang algoritma kebangsaan, di mana kita belajar bagaimana cara berpikir yang runtut untuk membangun pola pikir, sikap, serta tindakan kebangsaan. Mulai dari kenali masalah bangsa, kemudian menganalisis akar masalahnya apa, kemudian kita cari alternatif solusinya sampai pada rencana aksinya gitu. Nah, untuk ASN, seperti kita sendiri, algoritma ini penting banget nih, Kak, supaya kita, nggak asal ambil keputusan, tapi pakai kerangka pikir yang terarah dan sesuai dengan kepentingan bangsa, gitu, Kak. Oke, makasih banyak Mbak Putri. Jadi memang, dari tadi itu refleksi yang sangat bagus ya dari teman-teman semua. Jadi, kalau yang saya simpulkan nih, apa aja yang sudah kita dapat itu terkait wawasan kebangsaan sebagai landasan, kemudian ada bela negara sebagai sikap, kemudian ada isu kontemporer sebagai tantangan, dan juga yang terakhir ada algoritma kebangsaan sebagai cara pikir. Jadi ini adalah beberapa refleksi pembelajaran yang sudah kita dapat di minggu ini. Oke, selanjutnya mungkin kita akan bahas pembahasan kita yang kedua, yaitu terkait tantangan nyata di lingkungan kerja Kementerian Pekerjaan Umum. Oke, jadi memang pekerjaan kita di lapangan ini nggak semudah yang ada di teori ya teman-teman ya. Ada banyak, kendala yang dapat terjadi. Oleh karena itu di sini kita akan membahas terkait tantangan nyata. Mungkin, eee, sebe terkait hal ini saya mau nanya ke Mbak Elsa nih, Mbak Elsa, kalau menurut Mbak Elsa sendiri kira-kira di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, sendiri itu apa sih tantangan terbesar yang, saat ini kita hadapi? Silakan Mbak Elsa. Oke Kak, kalau menurut saya, kalau kita lihat di lapangan tuh, salah satu tantangan terbesar itu masih soal birokrasi dan juga koordinasi antar unit. Itu program sebenarnya tuh udah ada, bahkan udah mateng, tapi jalannya sering melambat karena proses administrasi yang berlapis-lapis ataupun komunikasi antar bagian yang kadang nggak sinkron. Nah, padahal masyarakat kan maunya cepat, apalagi di sektor permukiman dan juga infrastruktur dasar. Nah, supaya yang tidak tersendat, PU semoga kedepannya lebih memperkuat koordinasi dengan sistem yang lebih sederhana dan juga responsif. Bayangin jika kita rapat koordinasi atau verifikasi bisa lewat platform digital gitu, jadi nggak perlu lagi nunggu berlembar-lembar tanda tangan manual. Prosesnya pun bisa lebih cepat, lebih efisien, dan masyarakat pun bisa merasakan manfaat program tanpa harus menunggu lebih lama lagi. Gitu, Kak. Oke, makasih banyak Mbak Elsa. Selanjutnya saya mau dengar juga nih dari Bang Rahmat, kalau menurut Bang Rahmat apa tantangannya? Silakan Bang. Makasih Mbak Rahma, untuk tantangannya sebenarnya di tahun 2024, 2025, sampai tahun 2026 di mana
Pak Prabowo selaku presiden kita. Ya tantangannya yang paling besar untuk di PU sebenarnya efisiensi anggaran, Mbak, maaf. Kalau boleh saya cari nih dari literasi untuk Presiden Prabowo itu untuk tahun 2026 nanti ke depan itu sekitar 118,5 triliun. Sebenarnya ini lebih besar dari pagu yang sudah ditetapkan oleh Bapak Dodi Anggodo, yaitu 73 triliun. Namun kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, ya di mana masih Pak Basuki di situ, yaitu anggaran kita itu sampai 146,98 triliun. Nah, keterbatasan ini ya tentunya bagi kita insan PU harus cerdas dalam mengelola efisiensi ini, bukan hanya mengurangi biaya, tapi bagaimana setiap rupiah benar-benar berdampak. Sesuai dengan cita dari Presiden Pak Prabowo ya kan, makanya kita harus bisa memaksimalkan anggaran yang sudah disediakan oleh Bapak Prabowo untuk kemajuan PU dan ibaratnya kesejahteraan masyarakat tentunya. Terima kasih menurut saya dari itu. Iya, makasih banyak Bang Rahmat, tadi meng-highlight terkait efisiensi anggaran ya. Oke, saya mau dengar lagi nih kalau pendapat dari Bang Rido sendiri, kira-kira gimana Bang, apa tantangannya? Silahkan Bang. Iya, terima kasih Kak Rahma. Mungkin kalau dari saya tantangan terbesar itu ada di teknologi ya. Teknologi dan kesiapan SDM kita. Teknologi ini kan makin canggih, makin lama dia makin canggih. Kalau SDM-nya masih kerja dengan pola lama, hasilnya nggak akan maksimal. Ini banyak contohnya terjadi di instansi-instansi pemerintah kita sekarang ya. Masih banyak pencatatan yang manual. Padahal sudah ada sistem digital, tapi mereka masih belum mampu untuk mengoperasikannya. Jadi mendorong semua pegawai itu untuk melek teknologi itu penting, bukan cuma sekedar bisa pakai, tapi juga bisa paham manfaatnya. Jadi efisiensi kerja kita itu tampak nyata. Jadi ya menurut saya investasi di SDM sama pentingnya dengan investasi di fisik bangunan. Kalau SDM-nya nggak kalau SDM-nya adaptif, maka transformasi digital di PU bisa jalan dengan mulus. Ya, terima kasih Kak Rahma. Oke, makasih Bang. Jadi, itu tadi 3 tantangan utama ya dari Mbak Elsa, Bang Rahmat, sama Bang Rido. Ada terkait birokrasi dan koordinasi yang saat ini mungkin masih sedikit berbelit-belit ya Mbak Elsa ya. Kemudian tadi pengelolaan anggaran yang sekarang ini kita dihadapi dengan tantangan efisiensi anggaran. Kemudian yang terakhir terkait adaptasi teknologi yang tentunya harus didukung dengan SDM yang siap. Jadi tantangan ini, yang harus kita hadapi, tapi, justru inilah peluang bagi kita untuk berbenah ke depannya. Jadi setelah ini juga kita akan membahas tentang solusinya ya, terutama kira-kira bagaimana solusi kita ke depannya yang mungkin nanti akan kita terapkan dalam rencana aksi bela negara di sini. Jadi, eee, hal ini merupakan langkah konkret ya teman-teman, dari apa yang kita bisa lakukan masing-masing supaya Kementerian PU kita itu bisa makin baik dan makin kuat ke depannya. Jadi mungkin untuk rencana aksi bela negara yang pertama ini saya ingin bertanya kepada Mbak Nurul nih, Mbak Nurul, menurut Mbak Nurul gimana? Silakan, Mbak. Iya, baik, Mbak. Menurut saya, Mbak, rencana aksi apa sih yang bisa kita lakukan itu, yang pertama pasti harus dimulai dari diri sendiri dulu ya. Kita tuh harus bisa membangun budaya kerja yang efisien, transparan, dan berorientasi hasil. Nah, kita tuh harus bisa memastikan bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan, itu tuh punya perencanaan yang matang, terus pelaksanaan kita tuh juga harus tepat waktu, sesuai dengan timeline yang kita rencanakan tadi, sesuai apa yang rencanakan kita, dan tentunya kita pasti akan berharap ya bagaimana hasil yang kita lakukan itu tuh apakah benar-benar bermanfaatkah, apakah benar-benar sesuai dengan perencanaan kita tersebut. Nah, apalagi kita yang di lingkup Kementerian Pekerjaan Umum ya, di mana kita tuh sangat berorientasi pada, masyarakat dan kebermanfaatan di masyarakat itu sendiri. Nah, jadi dengan membiasakan diri kita dengan bekerja secara terukur itu, dengan disiplin, terus kita juga harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Saya yakin bahwa hal tersebut itu bisa berkontribusi dan meningkatkan kinerja organisasi kita agar bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa meningkatkan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Oke, makasih banyak Mbak Nurul.
pandangan yang sangat bagus sekali ya. Selanjutnya mungkin saya mau dengar dari Bang Paul dulu nih. Bang Paul gimana Bang Paul? Kira-kira menurut Bang Paul apa nih rencana aksi bela negara yang bisa kita lakukan? Oh, kalau dari saya nih ya, karena udah banyak juga nih dari tadi disebut tuh, teknologi ya mungkin rencana aksi yang dapat dilakukan itu bisa jadi pemanfaatan teknologi digital dalam pekerjaan kita sehari-hari nih. Jadi kalau, saya percaya kalau bisa memaksimalkan sistem digital, banyak proses itu bisa lebih cepat selesainya, datanya lebih akurat, dan pelayanan masyarakat juga jadi lebih baik. Bener nggak, Mbak? Baru, jadi saya itu ini tarik ke diri saya ya. Jadi saya akan terus belajar dan mendorong rekan-rekan lain untuk berpartisipasi dalam teknologi. Jadi kita itu, eee, harus mengikuti zaman lah. Kayak yang dibilang Bang ini tadi kan, teknologi udah canggih, masa kita pakai metode lama juga. Jadi adaptasi sih, kalau aku itu sih, Kak. Oke, makasih banyak Bang Paul. Jadi memang kita di zaman sekarang terutama ya udah harus melek teknologi ya. Jadi kita harus semangat untuk melakukan digitalisasi pertama. Lanjut nih saya mau dengar kalau menurut Mbak Putri gimana Mbak Putri? Silakan Mbak. Iya, Kak. Nah, kalau menurut aku sendiri, kita bisa fokus sama, kolaborasi lintas sektor. Di mana tentunya PU kita ini fokusnya ke pembangunan infrastruktur gitu. Nah, untuk pembangunan ini kita nggak bisa dikerjakan oleh satu pihak aja. Kita harus bekerja sama dengan instansi lain, kemudian ada pemerintahan daerah, bahkan masyarakat itu sendiri gitu. Nah, dengan adanya kolaborasi ini, hasilnya pasti lebih maksimal dan tepat sasaran. Oke oke. Iya, saya juga setuju banget tuh sama Mbak Putri. Jadi kolaborasi itu memang merupakan kunci ya Mbak ya di sini. Selanjutnya saya mau dengar lagi nih dari Bang Rido. Kalau Bang Rido gimana menurut Bang Rido terkait, rencana aksi bela negara? Iya, terima kasih Kak Rahma. Kalau saya sih lebih fokusnya ke menjaga integritas ya. Kenapa saya milih menjaga integritas? Karena menurut saya integritas itu pondasi utama kita sebagai ASN. Apalagi kita ASN yang baru ini kan, masih belum terkontaminasi. Jadi pondasi awal integritas itu dengan kita bekerja jujur, transparan, itu pasti udah otomatis kita bebas dari korupsi. Otomatis kita sudah membela negara. Karena masyarakat sekarang ini butuh ASN yang bisa dipercaya, bukan hanya pintar tapi juga bersih. Kalau menurut saya seperti itu ya, Kak Rahma ya. Oke, makasih banyak Bang Rido, bener ya. Apalagi kita ya sebagai CPNS, Kementerian Pekerjaan Umum, integritas itu kayaknya harga mati ya di sini. Oke lanjut saya mau dengar juga dari Mbak Elsa, silahkan Mbak Elsa. Nah, nyambung, dari teman-teman yang sebelumnya kan, Kak, rencana aksi aku tuh juga sejalan banget, dimulai dari hal-hal yang sederhana tapi berdampak besar itu ningkatin disiplin dan juga profesionalisme. Kayak datang tepat waktu, ngerjain tugas sesuai target, dan pastinya tetap jaga kualitas kerja. Ini bukan cuma soal kerja rajin, tapi bagian dari bela negara versi ASN. Kalau kita semua konsisten dan disiplin, ditambah budaya kerja yang efisien, integritas yang kuat, kolaborasi lintas sektor dan jalan dan teknologi digital dimanfaatin dengan baik, pelayanan publik bisa makin satset dan gak ribet, dan bikin masyarakat nggak ngeluh lagi, Kak. Gitu, Kak. Oke, makasih banyak Mbak Elsa. Eee, Terakhir ya mungkin ya dari Bang Rahmat. Kalau dari Bang Rahmat gimana menurut Bang Rahmat? Apa nih rencana aksi bela negara, menurut Bang Rahmat? Ya kalau menurut saya, Mbak, untuk rencana aksi saya adalah membangun kedekatan kita, tentunya sebagai insan PU dengan masyarakat, di mana kita harus memastikan bahwa dalam setiap proyek kita di berbagai unit organisasi tentunya, apapun itu, suara masyarakat itu wajib kita dengar. Dengan begitu mereka memiliki dan juga ikut menjaga hasil pembangunan dari proyek-proyek yang sudah kita rencanakan dan sudah berjalan. Menurut saya pelayanan publik akan lebih kuat kalau kita dekat dengan masyarakat tentunya. Cukup, Mbak. Wah iya, oke Mbak oke Mas Rahmat, makasih makasih banyak. Jadi, itu tadi dari teman-teman ya terkait rencana aksi bela negaranya, yang sangat beragam nih sebenarnya yang udah
teman-teman berikan pandangan. Ada yang fokus ke integritas, ke digitalisasi, kolaborasi, dan kedekatan kepada masyarakat. Jadi memang semua itu dari kita sendiri punya tujuan yang sama, yaitu untuk membuat PU yang lebih baik, lebih kuat, dan juga lebih bermanfaat tentunya untuk masyarakat. Ya, jadi teman-teman sekalian, di sini kita sudah sampai di penghujung diskusi kita pada hari ini. Kita udah ngobrol banyak, mulai dari refleksi pembelajaran latsar kita selama seminggu ini, kemudian apa saja tantangan nyata di lingkungan, kerja kita, sampai ke, rencana aksi bela negara apa nih yang bisa kita lakukan, dari diri kita sendiri juga. Jadi kalau boleh saya simpulkan, ada satu benang merah yang bisa kita tarik, yaitu sebagai ASN muda, terutama sebagai CPNS, kita punya semangat baru nih untuk membawa perubahan. Jadi bekal yang kita dapatkan selama Latsar ini bukan sekedar teori, tapi juga panduan nyata bagi kita untuk bekerja dengan integritas, efisiensi, adaptasi teknologi, kolaborasi, dan juga dekat dengan masyarakat. Jadi mungkin semoga podcast ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua bahwa setiap langkah kecil kita itu dapat kita lakukan dimulai dari diri kita sendiri, di kantor, di lapangan. Ini semua merupakan hal untuk membuat PU menjadi lebih baik dan juga lebih kuat tentunya. Iya, jadi terima kasih kepada teman-teman sekalian atas pandangannya yang keren-keren. Jadi saya juga sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan atas diskusi kita pada pagi hari ini. Baiklah izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum Audio Jungle.